Dan orang yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden itu adalah Prabowo. Orang yang paling nggak setuju. Ketika dari gubernur Oh iya, menuju ya? enggak. Orang yang paling nggak setuju Oh iya, karena dia 2014, 2019. Yang paling tidak setuju Jokowi Ya. jadi presiden, Prabowo. Pasti. Artinya orang yang paling tidak setuju sama kebijakan seorang Jokowi jadi presiden ya Prabowo. Oke. Di tahun politik, semua pergerakan bisa dimaknai memiliki makna politik. Mulai dari gimmick, intrik, atau apapun lah namanya. Ganjar ketika memakai baju hitam putih, langsung kemudian dilihat, oh ini mengikuti presiden. Mas Kaisang pakai kaos tulisannya Pranowo, orang bilang, oh ini dukungan presiden ke Ganjar Pranowo. Yang terakhir bahkan, pelantikan seorang menteri saja dilihat sebagai sebuah sinyal atau pertanda. Pelantikan Menkominfo yang merupakan orang projo kemudian dimaknai macam-macam. Ada yang berspekulasi bahwa ini adalah bukti dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo karena projo pernah bilang mereka akan mendukung Prabowo Subianto. Benarkah demikian? Kita ada di Cawe-Cawe. Saya undang teman saya Bang Panel Barus, Bendum Projo. Terima kasih atas undangannya. Ketua pemenangan Pilpres. Presidennya siapa yang mau dimenangkan? Siapapun. Gitu ya. Ketua Bapilpres Projo. Ketua Pilpres. Ngeri kali Projo kan? Ngeri. Dan ada Mas Eko Kuntadi, Ganjarian. Ganjarian Spartan. Ganjarian Spartan. Ada Spartannya ya? Ada Spartannya. Jadi, gerakannya nggak macam-macam kalau Iya. Spartan. Mirip-mirip Surya Paloh. Seneng kali Mas Spartan. Tapi jauh dari sana. Jadi kita bukannya relawan, Ada. kita Spartan. Nah, itu beda. Relawan sama Spartan beda. Relawan ini Ya relawan kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan. Kalau Spartan itu konsisten. dan biasanya kalau Spartan itu kuat gitu ya. Iya, kita konsisten. Oke. Saya Bang Panel dulu. Abang melihat ada spekulasi bahwa penunjukan Budi Ari itu arah dukungan Bapak Presiden ke seorang calon presiden. Ya, kalau menurut saya sih bebas ya orang menafsirkan apapun. Tapi yang pasti kan Kementerian Kominfo kosong 2 bulan. Ya. Tentu ada target yang prioritas yang harus diselesaikan. Tanpa pejabat definitif tentu akan mengganggu itu, gitu ya. Karena kita tahu bersama kemarin di Kementerian Kominfo tersebut ada kasus hukum Ya. yang lagi diproses, gitu loh. Terus mengenai pengangkatan Mas Budi Ari ya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, saya pikir ini semuanya sudah diperhitungkan oleh yang punya kekuasaan untuk Ya. memilih, menunjuk, gitu ya. Yang punya hak prerogatif. Iya, untuk menjawab target-target prioritas di kementerian tersebut. Karena kan banyak sekali nih urusan di Kementerian Kominfo ini, gitu loh. Termasuk kita diskusi di sini juga ada kaitan sama Kominfo ini. Ada pasti. Gitu. Nah, dan saya yakin apa yang dipilih Pak Jokowi dalam hal ini Mas Budi Ari adalah pilihan yang tepat. Ya. Dan tidak butuh waktu yang terlalu lama. Dalam 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Saya lihat memang Budi Ari ini eksekutor. Langsung blas gitu loh. Bikin satgas ini, Iya. ini ya. Urusan prioritasnya kan dia harus beresin itu BTS. Oke. Jadi prioritas Mas Budi Ari kan itu. Yang kedua, saya dengar perjudian online yang meresahkan ini, Oke. yang merugikan masyarakat. Nggak tahu kalau Mas Eko penikmat atau apa nih kalau untuk judi online. Jangan-jangan pemain slot nih. Oke, kalau dari segi kelayakan mungkin tidak banyak yang mendebat karena sebagai seorang wamen naik jadi menteri ya wajar-wajar saja. Ya. Tapi itu tadi, apakah Projo ini sudah resmi belum mendukung Pak Prabowo? Saya pikir yang paling penting dari pilihan Pak Jokowi ini bukan urusan sinyal. Kemarin saya diskusi juga tuh. Pengangkatan Budi Ari adalah sinyal dukungan terhadap ini katanya. Ya. Saya bilang ini bukan sinyal dukungan. Ini sinyal bahwa Pak Jokowi bersungguh-sungguh ingin mengeksekusi yang namanya transformasi digital. Makanya diangkat Budi Ari, saya bilang. Ya. Jadi sinyalnya bukan ke sana, ke sini nih. Yang paling penting gitu kan.
Nah, yang kedua, kalau pertanyaannya Projo dukung siapa, ya banyak diskusi tanya tentang itu juga. Yang pasti kita kemarin sudah nyelesain putaran musra 10 bulan lebih. Ya. Ini kan satu ikhtiar dari Projo dan teman-teman 18 kelompok relawan untuk memberikan ruang kepada rakyat untuk terlibat, ya, bersuara gitu. Dan itu sudah selesai. Gitu. Nah, kita coba mengadaptasi ini hasil musra ini. Hasil Coba musrah itu ada beberapa nama. Ya. Itu sesuai urutan paling tinggi nggak? Ada Pak nama-nama Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Erlangga. itu? Iya, itu sesuai urutan paling disukai, paling Pokoknya dipilih. saya secara tertutup amplopnya udah saya serahkan ke Pak Jokowi. Oke. Ya. Nah, sekarang hari ini Projo sedang menjalankan internal mekanisme organisasi yang namanya Konverda. Ya. Konverda itu ada dua aspek outputnya. Yang pertama aspek organisasi yang akan kita capai dari aspek organisasi ini adalah konsolidasi. Oke. Penataan kepengurusan Projo di seluruh Indonesia. Ini juga bagian dari penataan penyiapan mesin pemenangan pemilu 2024 nanti. Terus penyegaran SK-SK kepengurusan yang harus dirapiin. Itu satu, aspek organisasi. Aspek politiknya kita bahas ada 3 hal. Oke. Yang pertama, kita bahas di setiap konverda Provinsi Projo itu apa agenda perjuangan rakyat. Karena kita pengen pemilu 2024, ya. Karena kita pengen sekali lagi agenda perjuangan rakyat itu menjadi ruh dari Pilpres 2024. Ya. Yang kedua, kita juga membahas apa tantangan zaman yang krusial yang akan dihadapi bangsa ke depan. Itu kita bahas dulu. Nah, baru terakhir kita bahas Ya. kira-kira ini pasangan yang cocok untuk menjawab tantangan 1, 2 zaman tadi itu. yang mau menjalankan agenda-agenda pro rakyat itu siapa. Oke. Tapi tidak lepas dari hasil musrah. Oke. Gitu loh. Jadi Buat apa kita simulasi nggak mungkin lari nggak dari mengacu 3 dari nama. musrah ini? Nggak gitu mungkin loh. lari dari 3 nama itu. Iya, karena musrah ini suara rakyat. Oke. Ratusan ribu orang terlibat. Oke. Gitu loh. Ya. Ya. Jadi kita konsisten, kita mengacu pada itu, kita simulasi. Hari ini sudah 5 provinsi Ya. dari 30 target kita Yang menyelesaikan. yang menyelesaikan konverda. Udah ada Gitu. nama dari 5 itu? Nah, mereka habis konverda langsung kemudian konferensi pers menyampaikan apa hasil konverdanya. Siapa yang menurut teman-teman Projo di provinsi tersebut yang menurut mereka suara daerah layak untuk didorong. Oke. Sulawesi Selatan sudah konverda. Ya, siapa? Sulut sudah. Dari 5 itu udah boleh disebut? Udah ada. Sulsel itu Prabowo Erlangga. Oke. Sulut Prabowo Erlangga. Oke. Kemudian Sumbar Prabowo Erlangga. Nah, Jabar. Jawa Barat Prabowo Erlangga. oke. Dan yang Kemarin terakhir di berita Jabar itu mendukung Ganjar. nanti saya jelasin. Nah, lalu yang kelima NTB NTB. Prabowo Mahfud. Oh, jadi sepasang-sepasang jadi buat ya? Iya kan simulasi Oh, pasangan simulasi pasangan. Oke. gitu. Nah, kalau yang Jawaban ini Jawa yang Barat? Jawa Barat itu ada yang kemarin kita juga lihat ada yang deklarasi Ganjar atas nama Projo. Tapi saya tegaskan, saya sebagai Bendahara Umum DPP Projo, Oke. Ketua Bapilpres Projo, yang juga menjadi bagian dari DPP Projo, kami bilang itu bukan orang Projo. Bukan orang Projo. Nah, Kalau yang nggak bukan- dukung Prabowo bukan Projo. Bukan. Bukan Yang suara deklarasi kemarin, resmi Projo. bukan orang Projo. Bahkan bukan Bahkan Projo. ntar kalau saya mau ceritain dianya malu. Oh, Sian. jangan. Gitu loh. Pokoknya itu. Jadi bukan Ini orang Projo orang lah ya. udah dipecat 7 tahun yang lalu, masalahnya Udahlah. itu Internal nggak enak, partai malu, itu kan. gitu loh. Ya, ya. Dan ini sangat dekat dengan irisannya dengan partai tertentu, Oke. gitu loh. Tadi kita dapat WA dari mana? Jatim ya? Besok mau Projo mau deklarasi apa? Dukung Ganjar. Iya, Jatim. Wah, Nggak ada itu. Ya, makanya itu kan, kesimpulannya kalau yang nggak dukung Ganjar bukan Projo. Kalaupun mereka orang Projo. Kalau yang dukung Prabowo, orang Projo. Karena itu organ resmi Projo. Iya. Kalau orang Projo dukung Ganjar, jadinya bukan orang Projo. Nah, itulah kira-kira kesimpulannya. enggak. Kan mekanismenya lagi berjalan. Ya, kita gunakan aja mekanisme yang ada itu. Dan Konperda bebas. Hebat itu ada Prabowo Mahfud. Ntar besok nih hari Sabtu, konperda lagi di Riau silakan aja. 30 ya. Jadi 5 yang sudah selesai. 6 besok sama Riau. Oke. Gitu. Jadi apa namanya?
Kan kepengurusan Projo sejak dibentuk ini juga kan sudah mengalami beberapa kali pergantian. Ada yang mengundurkan diri karena ada yang diganti karena meninggal, Ya. ada yang diganti karena Kasus usia, usia. ketuaan, Oke. ada yang Ya. karena kasus, Baik. ada yang karena macam-macam lah. Jadi hari ini Konperda itu merapikan organisasi juga menentukan pilihan itu gitu ya. Kalau kayak Jawa Timur bunyi Projo mau begini-begini, itu mah operasi-operasi kayak gitu mah kecil itu. Kecil, oke. Bisa kita bikin juga 1000 yang kayak Iya, gitu. iya. Gitu loh. Iya, iya. Mas Eko, Hmm. kalau Anda sepakat nggak bahwa kemudian Projo yang mendukung Prabowo ini ternyata berbeda suara dari PDIP yang merupakan partainya Pak Jokowi, tapi kemudian tetap dikasih jabatan sama Pak Kalau Jokowi. saya lihat sih seperti tadi panel bilang bahwa pemberian jabatan kepada Budiari itu nggak ada hubungannya dengan ini Bukan dukungan sinyal PDI. atau spekulasi Saya nggak apapun. melihat itu. Yang pertama bahwa menjabat sebagai menteri dengan jangka waktu jabatan cuma setahun kan juga sebetulnya nggak punya power apa-apa. Apalagi soal misalnya budgetingnya sudah selesai pada periode yang lalu. Oke. Sekarang kan tinggal ngejalanin Tadi aja. katanya sebagai eksekutor aja. Ya, sebagai eksekutor. Itu nggak punya power merubah kebijakan, nggak apa. Nah, ini mungkin karena ini tinggal setahun terakhir lah. Oke lah, diberikan kepada Budiari yang memang sejak awal mendukung Pak Jokowi. Jadi itu bukan sinyal apa-apa, gitu lah. Yang kedua tadi saya sambut tentang Projo misalnya mengambil dari Musra. Musra. Tapi juga harus dicatat, ada juga tokoh-tokoh Musra yang mendeklarasi Ganjar. Iya. Itu mengambil dari Musra juga. Iya. Kayak misalnya Andi Gani, Ya. tokoh relawan buruh. Tapi memang Ganjar masuk kan dalam Gitu lah, masuk, ya. gitu satu. Iya, iya. Dan memang Dan kemarin kita kumpul semua di Batu Kuring hari Selasa. Ya, habis acara Kominfo langsung Hari Selasa. Oh, ya? Selasa. Oh, Beda iya. satu hari. Iya. Ada pro Prabowo, ada pro 3 periode, ada pro Ganjar. Iya, iya. Semua kumpul jadi satu. Iya kan? Iya, Batu iya. Kuring. Nah, itu kan menarik. Tapi yang paling menarik sebetulnya ini dia tadi. Ketika Projo bikin tadi apa? Konperda, Musra? Musda. Konperda, ya? Konperda. Konperda ya? Konperda. Outputnya semua Prabowo. Iya. Gitu loh. Ini agak dalam tanda kutip jadi menarik. Uh-uh. Yang pertama bahwa kalau di musranya ada berbagai macam, saya belum melihat nih. Kalau memang itu mengambil bahwa ini adalah beneran non-operasi elit Projo, pasti outputnya beragam. Oke. Tapi outputnya Prabowo, Erlangga, Prabowo, Erlangga, Prabowo, Tidak Mahmud. diintervensi maksudnya. Iya, outputnya pasti beragam dong, sesuai dengan output musra. Kalau tidak intervensi, Iya, tapi kalau outputnya sama, kan baru 5. saya mengasumsikan ini diintervensi juga sama elit Projo, gitu loh. Iya kan? baru 5. Iya, baru 5. Makanya kita lihat berikutnya. Makanya fenomena Jawa Barat, fenomena katanya besok Jawa Timur, itu fenomena khusus yang barangkali mereka tidak mau diintervensi. Mereka dulu pernah aktif di Projo, akhirnya mereka teriak sendiri, nggak mau ikut aturan konferensi dan segala macam. Karena kan mereka juga bagian dari relawan, mereka berasumsi seperti itu. Mungkin. Ini kan lagi-lagi soal asumsi ya. Oke. Kenapa kemudian Projo yang identik dengan Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi adalah orang partainya PDIP, PDIP sudah menunjuk Pak Ganjar, mereka kemudian berbeda dari pilihan partai? Oh, Projo bukan partai, pastinya. Tapi kan Artinya melekat kan dia kan dengan Pak Jokowi. iya, dengan Pak Jokowi, iya. Kalau sekarang ya, dalam peta politik sekarang, partai-partai saja juga berubah komposisi gitu loh. Personal to personal, wajar-wajar saja apabila mereka punya afiliasi atau katakanlah punya pilihan-pilihan politik sendiri. Itu wajar-wajar saja. Bedanya ketika Projo yang pro Jokowi, akhirnya kemudian melakukan afiliasi politik karena namanya sudah identik dengan Jokowi, kan orang akan menarik-narik itu. Oh, ini arah telunjuknya Pak Jokowi dan lain-lain. Sehingga sebetulnya ketika namanya, ini Projo ini ada beban nama. Ketika namanya Projo, itu
itu kemudian apapun tindakan politiknya itu disangkut-sangkutin pasti dengan Iya. Pak Jokowi Iya. kan, apapun tindakan politiknya. Nah ini yang menjadi beban namanya Projo. Kalau saya Makin melihat, disangkutin, diangkat lagi jadi menteri ketuanya. Itu dia makanya. Iya. Itu maksudnya. Jadi nggak usah disangkut-sangkutin, udah nyangkut. jadi memang. kalau saya melihat ini Ketika dia berani berbeda masih dikasih jabatan menteri kan berarti yang ngasih jabatan ini sepakat dengan apa yang mereka Itulah lakukan. jadi topik diskusi sekarang kan. ini Iya. yang saya lihat bahwa itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Saya melihat ini gula-gula terakhir. Gula. Kalau memang Pak Jokowi percaya bahwa ini kekuatan umum dari awal, Ya. jadi menteri mengubah Tapi kan sudah kebijakan. wamen dari dikasih jabatan. Iya, toh. tapi kan wamen kan ya jabatannya kayak wapres kan, ban serpa Ya. aja kan gitu. Mengingat approval ratingnya Pak Jokowi yang tetap tinggi bahkan di tahun terakhir dia menjabat, maka kemudian orang merasa bahwa kemana telunjuk Pak Jokowi Aha, itu peluang kemenangan si capres itu besar. yap. Iya. Bagi Ganjarian Oh iya, penting itu kenyataan politik. Politik. Itu fakta politik yang nggak bisa kita nafikan ya, bahwa ini fenomenal Pak Jokowi Iya. ini. Bahkan di ujung masa jabatannya, approval ratingnya bukan turun malah makin naik. terus Ini kan 70-an. ini luar Luar biasa. biasa. Oh. Tapi ketika orang kemana sih arahnya Pak Jokowi misalnya? Kalau saya simpel, Pak Jokowi punya anak, gitu loh. Ya. Kita lihat Gibran sekarang sudah resmi menjadi jurkamnya Ganjar. Oke. Gitu loh, dia sendiri ngomong nanti Sabtu depan mulai setelah sepanjang tidak mengganggu tugas dia sebagai wali kota, dia akan keliling untuk mengkampanyekan atau mengkomunikasikan program-program Ganjar kepada Ya. masyarakat. Itu saja satu fenomena. Pak Hasto kemarin ngomong Pak Jokowi membentuk tim 7 gitu loh. Kata Pak Hasto, itu fenomena. Oke. Soal kemudian di sini ada Projo, iya Projo mendukung Jokowi. Pada saat Pak Jokowi jadi calon presiden dan sekarang jadi presiden, wajar kalau Projo mendapat proporsi juga, mendapat kompensasi dari Artinya dukungan sebetulnya itu. apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden, termasuk membentuk tim 7, mempersilahkan anaknya menjadi jurkam, selalu kemudian dianggap sebagai sinyal arah dukungan kan? Iya, itu bukan cuma sinyal, itu udah ya anaknya jadi Artinya sah-sah juga kemudian orang melihat bahwa penunjukan Budi Ari iya. sebagai menteri Kecuali kalau Projo sudah declare dia dukung Prabowo. Nah, itu sah. Problemnya Projo belum declare. belum ya? Nggak, Masih tapi nunggu sebelum- perperda. Iya. Sebelum ke situ ya, Ah. ini bukan kompensasi. Oh tadi yang sebutan Iya, Pak. Ya bukan kompensasi apa yang Gini. dapat jabatan dari Iya, iya. proses politik. Sebentar. Ya kompensasi lah. Dengerin dulu. Ini bukan kompensasi. Kalau kompensasi itu kesannya sepele sekali. Gitu ya. Karena buat kita ini loyalis Jokowi ini, Projo, loyalis Jokowi ini, ormas politik pro Jokowi ini. Cita-cita yang paling utama buat Projo adalah memastikan pemerintahan Jokowi ini berjalan dengan optimal hingga akhir dan sukses. Oke. Itu dulu. Nah, apapun yang dibebankan, ditugaskan, dipercayakan kepada kami, apapun itu kita harus siap. Demi apa? Memastikan pemerintahan ini sukses. Oke. Gitu loh. Bukan kompensasi. Kalau kompensasi, nanti kita ngelihat bahwa program-program yang begitu penting di kementerian ini jadi kita anggap sepele ini. Enggak. Ini banyak prioritas yang harus diberesin di sini. Jadi memang Ya. tugas Ini berat, bukan gampang ini. Waktunya tadi dia bilang pendek. setahun lagi. Tapi 1-2 kali 24 jam udah plus dibikin Budi Ari. Oke. Dan saya harus kasih tahu. Pas dikasih tahu ini rencana mau diangkat, Budi Ari juga bilang, loh kenapa harus saya? Nggak ada yang lain. Ini bukan kompensasi. Oke. Cuman karena ini Presiden sudah memikirkan tentunya, mengkalkulasi bahwa Budi Ari yang sanggup mengeksekusi ini. Ya ini tugas. Oke. Demi apa? Pemerintahan ini sukses. Karena kita nggak mau pemerintahan ini gagal. Kita semua yang gagal. Ini jadi presiden nanti. Pemerintahan yang dilahirkan dari rahim gerakan rakyat gagal. Gitu loh. Nggak boleh. Itu tugas utama kami. Memastikan pemerintahan ini sukses. Gitu. Oke. Terkait tadi konperda katanya, karena ada 5 yang sudah mengumumkan dan semuanya sama. Ini Ya, itu hal kadang-kadang yang normal kalau saja atau kecurigaan.
kekhawatiran itu kami terima dengan ucapan terima kasih. Dengan ucapan terima kasih. Itu artinya ya teman-teman melihat posisi kita. Mengkalkulasi juga posisi Bukan kita. berarti kemudian mereka Kita nggak takut milih yang lain, karena begitu milih yang lain nanti dibilang bukan orang projo. kita nggak baper sama kecurigaan, kekhawatiran, bahkan operasi kayak gitu kita nikmati aja. Oh, berarti kita ini ada. Nggak, artinya kan dari sejarah relawan Pak Jokowi, satu-satunya relawan yang mau membubarkan diri itu Projo. Waktu itu belum dapat wamen. 2019. Begitu dapat Ya, wamen sebetulnya nggak kan kalau relawan tuh jenis perjuangannya no wamen no cry. Gitu loh. Jenis perjuangannya gitu. Tapi itu kan bukti. Jadi agak susah kalau saya berpikir ini bukan kompensasi. Karena pembubaran diri itu kan tekanan kepada Pak Jokowi. 2019 ya itu ya? Saya lupa Ya. tahun berapa, 2019 Ya. Tapi Saya jawab dulu. Jadi yang namanya 2019 ada yang badan ad hoc seperti dibentuk saat ini oleh Projo yang namanya Bapilpres, dan itu diamanahkan ke saya untuk mengetuai itu. Jadi setiap satgas pemenangan pilpres gitu ya, kayak Bapilpres ini ya karena pemilunya sudah beres, maka gugus tugas itu ya dibubarkan. Jadi yang mau bubar itu. Kalau Projonya bukan Projo kan ormas politik terdaftar di Kumham. Ketua Dewan Pembinanya Pak Jokowi. Satgasnya yang bubar. Itu kan ad hoc. Ya memang pemilunya sudah lewat, ya dibubarin. Cuman kan kadang-kadang nih kita suka lebay nih, ya kan? Tapi ini menunjukkan Projo ini menjadi organ yang penting dalam penentuan presiden. Itulah tadi saya mulai bilang, dari 2019. Saya bilang tadi kekhawatiran terhadap Projo, terus kecurigaan, tuduhan, tidak sedikit fitnah, Bang. Iya kan? Projo begini, mau dukung gini, katanya dikasih. Kita nikmati itu. Ya. Pakai jurus tai chi aja. Semua yang negatif kita balikin nanti jadi sebuah energi. Iya kan? Gitu loh. Pakai jurus tai chi aja gitu. Tapi kami ucapkan terima kasih. Panel ini bener-bener ngomongnya sekarang bukan gaya relawan, gaya politisi sudah gaya anggota partai. Jadi membalik panel keadaan. dulu yang relawan dengan panel yang sekarang politisi. Ini kelasnya sudah kelas politisi luar biasa. Dan Bapilpres. Iya. Selevel sama Mbak Puan deh, Bapilu. Ampun kalau itu. Ampun. Oke. Terkait dengan arah dukungan. Tadi ditanya, sudah pernah belum mendeklarasikan resmi Projo mendukung Prabowo? Daerah menyampaikan hasil konferensi. Sebelum ini yang pernah disampaikan. Nggak ada. Nah, terus dari mana orang kemudian menyebut bahwa ini adalah Prabowo gitu? Prabowo. Ya mungkin karena hasil konperda 5. Kan baru hari ini Ya, konperda. kalau sebelumnya nggak ada. Sebelum nggak ada. Nggak ada. Cuman saya pernah menyampaikan dalam media ya. Ditanya sama media, menurut kalkulasi Bang Panel, ini kan lagi polemik nih. Ini Pak Jokowi kemana sih, ke Ganjar atau ke Prabowo gitu kan? Saya bilang secara pribadi loh. Saya bilang nih, kalau secara pribadi saya mau ngomong. Nanti dibilang ini sikap Projo lagi kan. Kalau secara pribadi saya kalkulasi cenderungnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo, saya bilang. Terus tulislah itu gitu loh. Iya kan? Dari gitu. Dari mana kalkulasi itu berasal? Ya banyak variabel. Terus kalau saya sendiri, kita nih sekarang kalau di Projo, kita kan nggak mau tafsir gestur. Gesturnya Pak Jokowi lagi begini nggak mau. Nanti itu multi tafsir. Kita sama Ketua Dewan Pembina kalau ada waktu yang pas, kondisi yang pas, diskusi. 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Gitu. Jadi saya udah bilang sama beliau, Pak, dan beliau juga sudah menyampaikan ke saya. Saya laporan nih, mau konferda laporan, Mas Eko. Pak, kita mau habis musrah Pak. Ini. Ujungnya nanti rakernas Pak. Oh iya dah, diskusi. Kayak apa itu? Kita jelasin dikit. Oh, jadi rakernas itu nanti membacakan hasil. Enggak, rakernas itu nanti bungkus terakhirnya. Membacakan hasil-hasil konperda ini. Sikap resmi Projo akan kemana 24. Ini kan kita mau lihat suara daerah. Kapan itu? Oktober awal atau September akhir. Gitu loh. Masih lama. Jadi jangan buru-buru. Kalau hari ini kita dibilang kesono kesini, kita nikmatin aja lah. Kita tebak-tebakan ya. Ada nggak nanti konperda yang suaranya beda dari Prabowo?
Harus ditunggu kan? Kita tunggu kan? Harus ditunggu. Nah itu. Iya. Harus ditunggu. Satu. Apakah Dan kemudian- semua orang yang suaranya berbeda, Apakah kalaupun menggunakan projo, itu bukan projo. katanya. Ini gini. Bukan. Bukan. Ini aspirasinya Ganjarian. pasti dong, pasti dong, Iya kan? pasti dong. Kepada Projo, ya kan? Iya. Nggak apa-apa. Kita tampung. Iya, tampung. Harus berbeda Iya kan? dong. Iya, iya, Oke. iya, iya. Nggak apa-apa, namanya kita sahabat kok. Iya kan? Kalau di kelompok Ganjar ini yang Hmm. diketuai oleh Mas Adian sama Pak Baskara itu meyakini kemana Pak Jokowi ini? Kalau itu kan PDI ya, Ya. PDI Pak Mas Adian, Baskara itu bagian dari partai dan partai sudah menugaskan atau katakanlah sudah mendukung Mas Ganjar sebagai capres. Iya pasti ada keyakinan Pak Jokowi juga dulu didukung oleh PDI dan Pak Jokowi juga bagian dari PDI pasti ada keyakinan nggak mungkin lah Pak Jokowi katakanlah keluar dari arus itu apalagi Gibran itu sudah menyatakan akan menjadi jurkamnya Mas Ganjar. Oke. Jadi ini arahnya juga sudah kelihatan menurut teman-teman PDI. Kalau kita di relawan, sama sebetulnya prinsip saya gini. Ketika dulu saya dukung Pak Jokowi, saya punya otoritas full atas sikap politik saya sendiri. Oke. Jadi ketika dulu saya dukung Pak Jokowi 2014, 2019, saya punya otoritas full. Saya mau milih siapa itu otoritas saya. Jadi saya melakukan dukungan, bikin teman-teman di medsos, melakukan komunikasi politik itu. Ketika pas Pak Jokowi sudah selesai, saya juga merasa punya otoritas full terhadap pilihan politik saya. Saya tidak menyerahkan otoritas ini kepada siapapun. Oke. Makanya yuk kita bangun Ganjaris dulu ya saya bangun. Ya karena itu otoritas personal. Gitu lah. Ganjaris itu dulu terbentuk masih Jauh. belum ada pilihan dari PDIP kepada Belum Ganjar ada kan? jauh. Saya bangun itu tahun 2021, itu jauh. Iya, iya. Baru setelah itu saya bangun Ganjarian dan beberapa teman relawan Ganjar gitu ya. Rutenya Projo 2013. Iya. Rutenya Projo Dulu 2013. Projo Direplikasi kayaknya. Enggak, dulu Projo punya otoritas full untuk menentukan pilihan politiknya. Sekarang ketika ditanya bagaimana Projo pilihan politiknya tergantung petunjuk. Kan Oh iya, agak repot. tergantung petunjuk siapa? Telunjuk. Gini. Begitu ya? Karena kami ada dalam satu organisasi. Oh. Ya. Dan Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina. Iya, iya. Jadi kalau organisasi bicara mekanisme organisasi. Iya. Ada kemerdekaan dalam organisasi, ada. Forumnya disiapin. Iya. Kita bertarung secara demokratis. Oke. Jadi diskusi Jadi ring tinjunya di situ. Iya, iya. Jangan dibawa pulang ring tinjunya. Iya. Dengan bikin deklarasi-deklarasi yang nggak jelas kan begitu. Itu Kalau operasi kita kalau ada gitu. deklarasi yang beda nggak jelas loh. Kalau ada deklarasi dukung Ganjar nggak Nggak jelas. Artinya sebetulnya gini, baru pengen ngomong Projo ke Prabowo. Iya. Cuma mekanismenya harus dilalui gitu. Lewat musra kemarin. Lewat musra Kemudian ternyata ada Perda. sebagian relawannya Jokowi yang gabung sama musra itu nggak setuju. Bikin misalnya Andi Gani deklarasi Ganjar. Oh nggak cukup. Nggak bisa Nggak bisa dilakukan. dianggap mewakili Oh iya, Projo. akhirnya bikin lagi mekanisme lain lewat konverda. Sebetulnya itulah targetnya itu. Jadi Projo pengen bawa ini ke Prabowo. Tadinya mau ngumpulin semua relawan Jokowi lewat musra. Iya. Ternyata di musra elit-elit relawannya banyak yang nggak sepakat. Oh enggak dong, Ganjar dong. Ada Gitu nama lah. kan? Memang ada nama Ganjar, ada Gitu. Prabowo toh? Yang namanya kecurigaan, Iya. tuduhan. Nikmati. Saya nikmati. Oke. Ini semakin Iya. membuktikan, Pilihan Projo ke semakin Prabowo. membuktikan Pilihan Projo ke Prabowo. teman-teman lagi beraspirasi ke kita. Iya kan? Aspirasi dia Ganjar. Berarti satu suara. Kita lihat nanti. Oh, Kan ada tunggu mekanisme. konverda. Iya kan? Iya. Tapi Gitu. teman-teman yang non tadi yang deklarasi itu aspirasi. Aspirasinya Nggak orang apa-apa. Projo. Saya bukan Kita- orang Projo. Iya. Kita kayak teman-teman di Musra ya. Hmm. Ada yang ke Mas Ganjar, kita nggak pernah larang, Bos. Iya. Silakan. Nggak apa-apa kalau itu keyakinan. Iya. Dan jangan juga bilang yang ini bukan Projo, karena mereka Oke. dulu berjuang buat Projo. Bukan yang di Musra. Yang di Musra. Tapi yang deklarasi Baik. itu jangan dibilang bukan Projo. Oke, Nggak, bukan kalau Projo struktural. itu organisasional, Ah. ada basisnya, Baik. Iya. ada keanggotaan, ada SK, ada apa, Mhm. dan ada perjalanannya kepengurusan itu, ada pergantian-pergantian karena berbagai hal, ada yang karena meninggal, ada yang karena sakit, usia, kasus, masalah, kita ganti.
Gitu loh. Kita baca lagi Ya. kemana dukungan Pak Jokowi ini ya. Nah, tadi Mas Eko berulang kali bilang Mas Gibran sudah sebut bahwa dia akan menjadi jurkam. Mhm. Tapi kan posisi Mas Gibran sebagai orang PDIP, Ya. tentu dia kemudian harus melakukan itu. Mhm. Sementara relawannya kan pernah menyampaikan bahwa mereka akan mendukung Prabowo. Ya, relawannya Gibran itu kemarin pada saat di Solo kan Gibran juga didukung oleh Gerindra. Ya, jadi wajar saja apabila sebagian relawan Gibran di Solo, karena waktu itu yang mendukung Gibran bukan cuma PDIP, Oke. juga Gerindra. Ya wajar dong. Wajar. Ada relawan Gibran yang diinisiasi oleh Gerindra dukung Prabowo karena afiliasi Ya, politiknya ya. sama. Ya, ya, ya. Jadi nggak Jadi heran tidak, gitu. tidak mencerminkan Tidak mencerminkan suaranya Mas Gibran Gibran. kemana. Dan wajar kalau waktu itu ada relawannya Gibran dukung Prabowo karena pendukung partai pengusung Gibran itu bukan cuma PDIP, Iya. Gerindra juga dukung Gibran kan. Ada rumor juga kemarin bahwa ada yang mengajukan gugatan ke MK tentang usia Mhm. itu untuk mengakomodir kemungkinan Gibran. Prabowo Gibran. Iya. Prabowo. Pak Jokowi udah bilang ya, ini aneh-aneh aja kata Pak Jokowi. iya, iya. Jadi semua orang memang berusaha menarik-narik kemana telunjuk Bapak Presiden ini kan. Iya. Kalau Tapi kita kalau kejadian itu gimana tuh? apa tuh? Kalau kejadian bahwa Presiden ke Prabowo Prabowo, Gibran. Aspirasinya ganjarin gimana? nggak ada masalah Ya kan? kan semua mungkin bisa terjadi kan. Gini, politik tuh semua mungkin. Iya. Tetapi bayangkan Pak Jokowi, Gibran yang dibesarkan sama PDIP, kemudian melakukan itu, kan juga akan apa ya? Orang akan kaget dengan pilihan politik yang terlalu pragmatis seperti itu dari seorang Jokowi. Oke. Gitu loh, yang kita juga selama ini, wah luar biasa ini pemimpin kita. Yang mana nih? Ya kalau misalnya terjadi Prabowo Gibran ya, misalnya, bayangkan Gibran dibesarkan oleh PDIP. Kalau tiba-tiba Pak Jokowi mendukung Prabowo termasuk pragmatisme juga. Saya sih secara pribadi akan ngelihat gini, Pak Jokowi ini presiden. nggak? Dia bukan cuma berkepentingan pada masa jabatannya sekarang, Gibran dibesarkan gitu PDIP. loh. Ya Gibran itu didukung oleh PDIP, Dia dia nggak dibesarkan, baru 2 tahun. iya, Wali kota. tapi secara politik mengusul. yang Dibesarkan mengusung bapaknya, PDIP, Bos. iya. Bapaknya PDIP. Pak Jokowi sejak dari awal mana? Sejak dari awal dia wali kota didukung oleh Iya, PDIP. iya. Kemudian gubernur Gubernur juga 2 kali PDIP. presiden, akan sangat begitu naif. Gubernur kalau- ada Gerindra juga, Bos. Iya, PDIP gubernur Gerindra waktu itu. Tapi dia bertempur di Pilpres lawannya Gerindra 2 periode. Iya. Dan orang yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden itu adalah Prabowo. Orang yang paling nggak setuju. Ketika dari gubernur. Oh iya, menuju. enggak. Orang yang paling nggak setuju Oh iya, karena dia- 2014, ya, 2019. Yang paling tidak setuju Jokowi Ya. jadi presiden, Prabowo. Pasti. Artinya orang yang paling tidak setuju sama kebijakan seorang Jokowi jadi presiden ya Prabowo. Oke. Gitu lah. Ketika kemudian Pak Terus yang tidak setuju Jokowi jadi presiden di PDI banyak kan? Kenapa? Oh enggak, terbukti PDI secara struktural dukung kok. Nanti panjang nih diskusinya kalau di situ. apa kata ibu kan Pak kalau Jokowi, PDIP. siapa yang nggak setuju Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta? Terbukti PDI dukung. Nggak Ya, ada, oke. ada nggak di internalnya PDI? Ya ada, Ada. tapi Ada. secara Masa struktural, kita sebut? secara struktural, jangan. ketika belum diputuskan Ya, banyak. masih Tapi ketika banyak udah suara. diputuskan jalan satu. Tegak lurus ya. Tegak Oke. lurus, gitu loh. Baik. Nah, kembali kita ke soal kemana dukungan ini. Bagi Ganjarian, Uh-huh. kemana Bapak Presiden menunjuk itu berpengaruh nggak kepada Oh elektabilitas? enggak, nama kita Ganjarian. Sama seperti Projo. Iya kan? Projo misalnya, Pak Jokowi bisalah katakanlah terjadi perubahan undang-undang 3 periode. Iya, Misalnya boleh Ya, 3 periode. Nggak mungkin Projo dukung yang lain. Namanya aja Pro Jokowi. iya, iya. Iya dong. Ganjarian namanya Ganjarian. Terus Pak Jokowi dukung yang lainnya, kita nggak akan berubah ya. Nggak Nama kita berubah. Ganjarian gitu loh. Nama organ kita Ganjarian. Walaupun selama ini kan pendukungnya Jokowi kan. teman-teman Oh ya, Ganjarian 2014, gitu kan. 2019 Iya. kita dukung Jokowi. Karena kita lihat bahwa Pak Jokowi adalah figur terbaik waktu Ketika itu. kemarin menginginkan mendukung Ganjar itu punya keyakinan bahwa Pak Jokowi akan mendukung Ganjar. Pertimbangan yang paling utama bukan soal Pak Jokowi ke Ganjar atau bukan. Pertimbangan utama bagi kami adalah kualifikasi Ganjar secara personal cukup untuk melanjutkan apa-apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Itu pertimbangan paling utama kita. Ya. Soal Pak Jokowi nanti arah politiknya kemana, itu bonus buat kita. Kalau Oke lah. Hmm. kalau Projo kemudian besok tiba-tiba konperdanya itu seimbang, Ya kalau rakernasnya kita gimana?
Ganjarian harus ngomongnya begitu tadi. Ya enggak, memang harus Harus begitu. lah, harus begitu. Kalau Kualifikasinya cukup, gitu kan? Harus begitulah, ya Iya. kan? Cuman kan rapot juga bisa kita cek. Iya. Rapot apa? Rapot orang kata Mas Budiari nggak mau orang pelit atau orang apa tadi? sombong. Rapot harus kita cek. Nggak mau orang berit, nggak mau orang sombong. Jadi memang harus begitu, gitu ya. Yang pasti kan kita belum selesai pada siapa kita akan dukung ini. Oke. Karena prosesnya di internal Projo masih jalan, Jadi belum putus ini, belum ya? masih panjang, Masih panjang. Oktober. Nah, buat kami sih cukup tidak cukup itu ukurannya apa? Ya kan? Kalau kami makanya membuat diskusinya secara nasional melalui konperda ini jelas apa agenda perjuangan rakyat Ya. yang harus dititipkan kepada calon. Dan siapa yang nanti? Ya kan, itu satu dulu tuh. Oke. Supaya agenda perjuangan rakyat ini, agenda-agenda pro rakyat ini jadi roh dalam pilpres. Bukan beli kucing dalam karung. Kita pilih orang, dia mau ngapain kita nggak tahu, kebanyakan gimmick. Gitu loh. Itu dulu, ini. Kita dukung, jalankan ini. Oke. Itu satu itu. Itu ada dalam musrah. Ya, di vote itu apa kira-kira program prioritas, agenda kebangsaan. Gitu. Yang kedua, tadi tantangan-tantangan zaman ke depan. Menurut kami, tantangan zaman yang krusial dihadapi bangsa Indonesia ke depan ini ada 4. Yang pertama, ketidakpastian global. Ini semua yang disampaikan Pak Jokowi juga dalam diskusi atau dalam pidato. Oke. Ketidakpastian global karena perang apa, Oke. tekanan ekonomi. Ya, beliau berkali-kali pidato masalah negara sekian banyak akan menjadi pasien IMF karena sakit. Ya. Kita termasuk yang beruntung gitu. Terus di tengah ketidakpastian global, kita pengen Indonesia ini jadi pemain utama di dunia. Bukan sekedar-sekedar aja. Pengen jadi macan Asia. Menjadi gitu, solusi. Pengen jadi menjadi macan- solusi bagi dunia. Pengen jadi internasional. macan Asia bukan? Macan dunia Macan dong. dunia, oke. Gitu loh. Yang kedua, kita harus bersyukur di masa pandemi kita bisa recovery ekonomi dengan cepat, pertumbuhan kita di luar dugaan, positif dan konsisten. Ya. Ya. Terakhir kita masih tumbuh 5,03 atau 01 saya lupa. Dan yang paling penting juga bukan sekedar recovery, tapi tadi bahwa ada momentum emas 13 tahun ke depan. Ada bonus demografi yang harus mampu ditangkap oleh calon pemimpin nasional ke depan. Pak Jokowi gelisah sekali dengan itu. Oke. Dia pengen calon pemimpin ke depan ini memahami itu. Karena pemenang itu adalah orang yang mampu memetik momentum. Saya setuju. Gitu loh. Saya setuju dengan itu. Karena pikiran ini 2014 2019 saya nggak pilih Prabowo. Karena- Sangat setuju. karena- Karena dengan ini alasan ini saya nggak setuju karena Nggak yakin bahwa Prabowo mampu melakukan Iya. itu. Oh. makanya saya pilih kan Pak gini. Jokowi. Waktu saya 2014 kita sama panel Barus, kenapa kita dukung Pak Jokowi? Ada dua alternatif. Saya selesai dulu. Yang Ini ada pertama, 4 tantangan zamannya saya selesai dulu. Udah 4 tadi kan? Belum. Baru 2. Baru dua. Baru dua. Oke, oke. Ketidakpastian global, Oke. recovery Ekonomi. dan lompatan ekonomi, Oke. karena ada momentum yang harus dipetik, Ya. ya. Karena kalau momentum ini lewat, kita akan stuck, Ya. kata Pak Jokowi, gitu ya. Nah, yang ketiga, Heeh. supaya kita bisa menjadi pemain utama di dunia, mampu merespon ketidakpastian global, mampu lompat secara ekonomi. Heeh. Syarat utamanya adalah persatuan nasional, harus kuat. setuju. Tidak ada satu bangsa yang lompat, ya, yang tadinya konflik tidak bersatu kemudian lompat, nggak ada. Oke. Jadi ada kebutuhan persatuan nasional yang lebih Ya. kuat. Yang keempat, buat kami bahwa pemimpin ke depan harus mau dan mampu terus-menerus berkelanjutan melanjutkan pembangunan untuk rakyat. Oke. Seperti yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Dari- Jadi 4 ini Ya. poin krusialnya. Ada nama Pak Ganjar masuk di dalam musrah, nama Pak Prabowo masuk, nama Pak Erlangga masuk. Artinya ketiga orang ini punya kapasitas untuk menjawab yang tantangan tadi tuh. Nah, musrah ini kan alat rekam suara. Ini alat rekam untuk memotret keinginan rakyat. Oke. Rakyat bilang Kami capresnya yang paling banyak dipilih oleh rakyat 3 nama ini, Oke. ya kan? Nggak bisa diurutkan 1, 2, 3 nih? Enggak. 3 inilah Pokoknya 3 lah. Nah, Tiga nanti teratas debat ya. kusir gitu. Iya, iya, 3 teratas. Ya, Oke. 3 ini. Ah. Nah, lalu
tiga ini kita uji Di Konperda. di Konverda ini menurut teman-teman projo di daerah. Iya, iya. Tiga ini kalau disimulasi sama cawapresnya juga ya, Iya, iya. kira-kira yang mampu menjawab tantangan-tantangan dan Heeh. mampu dan mau kita titipkan agenda perjuangan rakyat itu siapa gitu loh. Artinya Clear ya? artinya Maksudnya. sebetulnya Sebetulnya. Ganjar juga punya kapasitas untuk menjawab. Ya, itu. makanya Bisa kita, jadi. Kenapa muncul di Iya. musra? Bisa Ah, jadi, kita bisa tinggal jadi. tunggu. Iya, iya. Bisa jadi itu akan menjadi salah satu hasil simulasi. Iya. Iya, Gitu iya. loh. Misalnya orang berpikir dengan isu misalnya lompatan ekonomi, mungkin Mas Ganjar bisa menjadi nahkodanya untuk Sebenarnya- membuat ekonomi sebetulnya lompat. ini sebetulnya kan? Ganjarian itu Oh. adalah melanjutkan apa yang dulu diperjuangkan Projo Hmm, 2014, 2019. gayanya. Waktu itu Ah. kenapa Gaya Panel dan Barus caranya. dan teman-teman Iya. itu membuat Projo Iya. ada dua target. Pingin Pak Jokowi jadi presiden, Oke. target pertama. Yang kedua, tidak ingin Prabowo jadi presiden. Pasti dong. Iya, iya. Nah, itu yang kita lanjutkan. Kita memilih selain itu. Gitu loh, kita melanjutkan ketidakinginan Panel Barus 2014. Saya lanjut ke pertanyaannya. Prabowo jadi presiden. Saya ucapkan terima Terima kasih kasih. dulu bahwa karena banyak yang jadi juru bicara Projo Saya dengan membuat kesimpulan saya seperti lanjutkan itu. pertanyaannya Mas Eko, Iya. Bang Panel. Iya, iya. Apakah kemudian sekarang ini dianggap Pak Prabowo sudah mampu menjawab tantangan itu? Kalau di 2014-2019 kan Pak Jokowi yang sanggup Minimal sampai 5 konverda anggota Projo melihatnya seperti itu. melihat, sudah mampu Jadi sekarang, ya. ukuran Prabowo itu konverda. Bukan musra lagi. Ya saya harus Bukan kualifikasi Prabowo, tapi konverda. kan Mas Eko kan bicara atas Ganjarian, organisasinya. Ini atas nama Projo. Iya kan? Iya, iya. Saya kan nggak pernah bilang nggak pernah menilai, menuduh, mencurigai mekanisme yang ada di Ganjarian. Bagaimana dia jadi ketua dewan pembina aja saya nggak gugat. Monggo Kalau silakan dia gitu. sudah pasti Ganjar kan? Iya, apalagi Ganjar iya, ya. iya, apa? Kalau iya, ini kan masih bisa kemana-mana, Gitu, iya, bisa Erlangga juga Ya kan? kan anggotanya Iya. ada berapa ratus ribu juga kan saya cek aja gitu. Oke, oke. Gitu. Jadi Iya, iya. buat kami harus setia sama mekanisme yang kami bikin. Mekanisme yang dijalankan Projo ini. Hmm. Lah lalu siapa yang mau menjalankan mekanisme ini kalau bukan kami anggota-anggota kami? Kalau sekiranya Gitu. nanti hasil konperda itu ke Pak Prabowo, tapi kemudian Pak Jokowi sesuai nama Projo Jokowi tidak ke Pak Prabowo, berubah lagi nggak? Ada 1000 kalau begitu. Jangan dong, ini kan yang satu aja kalau-kalonya. Kalau Kan begini. Oh. Kita koordinasi, kita sampaikan Pak kita konperda begini Iya. begini sampai sini. Iya. Nanti di ujungnya kita akan rakernas. Ah. Laksanakan. laksanakan. Oke? Iya. Nah, di interval waktu itu Heeh. sah untuk kita Heeh. ya mengutarakan, berdiskusi dan mengutarakan pendapat masing-masing. Nanti di ujung menjelang rakernas tentu ada diskusi-diskusi lagi dengan ketua dewan pembina. Ah, Iya kan? Kita siap mau kiri mau kanan siap. tapi ini hasil Tapi ruang demokrasi ini kan jangan Dibuka. ditutup. Oke. Gitu loh. Jadi- Itu jadi ikhtiarnya. kalaupun- Harus dilibatkan itu. Kalaupun- Daerah-daerah itu. kalaupun berbeda Biar nggak selek, biar nggak selek. kalaupun berbeda pilihan Iya, iya. konperda Iya, iya. dengan pilihan Pak Jokowi tetap jalan terus. Siapanya jalan terus? Projonya misalnya nanti hasil konperda milih Pak Prabowo. Ini kan udah 5 nih. Pak Jokowi itu selalu bilang gini, Bang, Oh. bantu dong saya simulasi, kalkulasi. Oh. Ya kita bantu dulu. Iya. Gitu loh. Simulasi itu sebelum konperda atau selain konperda ada? Di musra, Di musra simulasi dulu. simulasi. Iya. Nah, dan Saya bilang, Pak, udah kita serahin, kita tunggu arahan Bapak. Jangan bantu simulasi katanya. Gimana? oke. Perintah ya jalanin dulu. Iya. Iya kan? Iya. Itu baru Projo. Perintah jalankan dulu. Gitu. Perintah dari Pak Jokowi. Iya. Kalau nanti jadi Probo, enggak? Bukan. Jadi kan itu perintah. Kita jalanin. Iya. Tapi menarik Kita ini. lapor. Namanya tetap Projo nanti. Projo. Tetap Projo. Projo. Tetap. Projo ini ada karena ada Pak Jokowi. Iya. Kalau nggak ada Pak Jokowi nggak ada Projo. Iya. Tapi Projo ini memang singkatan dari Projo. Projo Jokowi. Tapi kalau arti Heeh. ya dalam bahasa Jawi kuno Ah. atau Sanskrit ini agak berbeda nih. Yang satu artinya negeri, yang satu artinya rakyat.
Praja ya. Iya, Pamong Praja. Oke. gitu. Luar biasa. Namanya panel baru tapi menerjemahkan lewat Jawa kuno ini. Jadi Projo ini orang yang cinta negeri dan rakyat. Karena tadi Iya. sudah persatuan. Tapi ngomong-ngomong persatuan, ketika kemarin Budiman dukung Prabowo juga bawa nama persatuan loh dia. Kok agak satu suara ini? Mungkin Budiman baru dapat wahyu. Di gua lengtong ini. Jangan-jangan ya kan? Iya, iya. Jangan-jangan ya. Saya juga nggak tahu ya kan. Iya. Namanya juga usaha. Iya kan? Jadi ya masa kita mau atur-atur orang? Iya. Nggak bisa lah. Bukan Kita saling hormati kan? Setuju. bahwa ada kesamaan di garis persatuan tadi itu memang karena semua orang mungkin juga menginginkan. Iya kan nggak bisa bangsa ini lompat kalau di dalam masih Hmm. ribut-ribut. Tapi ini yang menarik nih, Iya. sebetulnya diskusi kita ini jadi menarik. Iya. Katakanlah saya sama panel beda-beda sudut pandang, tapi kita inilah politik. Iya. Kita memberikan edukasi kepada publik. Kita boleh beda sudut pandang, kita boleh beda pilihan, tapi saya setuju. Ujungnya- Indonesia harus bersatu. Ini yang paling Persatuan penting. dan lompatan ekonomi. Setuju. Itu kalau nggak Iya. lewat barang ini. Lewat. Kan orang juga mungkin masih agak sedikit absurd nih lompatan ekonomi kata Pak Jokowi ini apa maksudnya Iya. nih lompatan ekonomi. Mungkin kalau lebih konkret ya bisa dimisalkan kalau abang ini kerja hari ini di MNC gajinya 20 juta karena ada lompatan ekonomi jadi 200 juta gajinya. Iya. Jangan jauh. Lebih konkret itu barang kan? Jangan Gitu loh. Maksudnya Iya lompatannya Lompat dia namanya juga lompat. Kalau jauh kali ke jurang. Kalau apa namanya kalau dikit bukan lompat. Apa? Iya. Melangkah. Melangkah. Ya, ngesot. Tapi kan lompatan juga perlu gradual. Jangan Iya. revolusioner. Ya. Jadi itu Oke. kan pidatonya begitu ya. Siap. 13 tahun ke depan Iya. ada lompatan. Tapi udah hampir 1 jam kita Oke. belum dapat aku jawaban Yang dari mana? Bang Panel. Hmm. Kalau udah pasti ke Prabowo belum? Masih proses. Nunggu konperda. Oke. Kalau misalnya nanti sudah hasil konperda Prabowo tapi Pak Jokowi ke yang lain, Ya kita nggak bisa berandai-andai. nggak bisa berandai deh. Oke. Kita pokoknya konverda Menghargai- sudah 5, besok Sabtu udah 6 nih. Menghargai proses Ya demokrasi. dari lah 5 ya. ini Prabowo Erlangga. dianggap sebagai orang yang pas menurut teman-teman di daerah. Ya. Gitu loh. Saya mau atur-atur nggak bisa Janganlah. juga. Galak-galak itu teman-teman Iya. di daerah itu. Itu menunjukkan Gitu bilang loh. nggak ada intervensi dari pusat. Betul-betul. Oh iya, tapi kalau yang ini bukan Projo nih. Kalau Ganjar Iya, bukan iya. Projo. Ya namanya aja Ganjaria. Enggak, kalau dukung Iya kan? Ganjar. Kalau atas nama Projo. Kalau relawan Jokowi Projo, kalau Ganjaria relawan Iya. Ganjar. Ganjar. Kalau yang dukung Ganjar atas nama Projo itu bukan Iya. Projo. Tadi ada dua itu. Ada komunikasi dengan Bapak Presiden nggak Ganjarian ini? Enggak. Pak Jokowi nggak? Enggak. Kita kan ya kita ini beda ya sama panel gitu yang komunikasi langsung ke presiden karena memang ini ya saya ya ke Ganjar juga nggak ada komunikasi langsung, kita ya bergerak aja, ini soal gerakan publik aja bagi gerakan kita. publik, Iya, terseok-seok iya sangat, kita nggak sanggup lah bangun Kalau kayak ini musra yang lebih gila-gilaan rapi, itu. ini lebih rapi. Kalau saya setuju yang dibilang Bung Eko ya, bahwa harus dipahami yang namanya karakteristik relawan itu biar nggak salah memahami menangani relawan biar nggak salah, harus paham dulu karakteristik yang namanya relawan tuh karakteristiknya satu sporadik dia. Tapi ini dibakukan. Enggak, relawan ini. Iya. Kita udah ormas politik Oh, ini. sudah. Cuman Oh, kalau dibilang beda. relawan nggak ada masalah. Sudah membentuk. Iya ya, kan? Sudah. Yang kedua, swadaya. Swadaya. Karena ini juga menunjukkan kekuatan gerakan publik. Tadi dia bilang, Oke. partisipasi rakyat. Ya, yang ketiga, semua bos ini. Iya, iya. Nggak ada yang anak buah. Ketua Nggak ada yang semua. anak buah. Ketua semua, ketua. Nah, jadi kalau salah-salah urus eksistensi ini susah Iya, jadinya. iya, iya. Jadi nggak gampang. Oke. Gitu loh. Jadi relawan ini biarin dia tumbuh secara natural di mana-mana. Oke. Karena itu ekspresi. Iya. Jadi yang namanya relawan ini kan sebenarnya saluran non formal. Kalau mau saluran formal yang diatur oleh konstitusi ya partai politik. Dan ormas. Iya kan? Dan Atau ormas gitu. Ini memang Apa non bedanya tadi? formal. Kalau Ini kenapa tumbuh, menjamur? kalau sudah Karena memang saluran-saluran formalnya tadinya mandul Kalau dalam su- melahirkan kalau sudah- ide, gagasan,
kepemimpinan yang pro rakyat itu mandul, sehingga saluran non formalnya ini jadi subur. Kalau sudah ormas berarti sudah tidak lagi boleh sporadik di daerah, sudah harus satu arahan. Ya, yang satu suara. pasti kita sampai hari ini Projo ada di 400 kota kabupaten. Oke. DPC Oh. fisik ya. Artinya pasukan kita gitu loh. Kalau provinsi belum semua. Apalagi setelah pemekaran ini. Oke. Ya kan? 30 udah ada dari 38 ini kan. 30-an. 30. 30-an. Jadi kalau bos kita batuk bisa jadi partai nih. Itu cita-cita mulia itu. Dan kalau ini jadi partai, partai paling murah dalam sejarah pendirian partai politik. Sudah bisa langsung punya cabang DPC Enggak. di mana-mana kan DPD. Hmm. Ya, oke lah. Tapi menarik tadi ya bahwa berbeda kita bawain acara berdiskusi di sini cawe-cawe ketawa-ketawa. Ya. Maunya Ya. publik juga beginilah. Harus beda begini. pilihan Ya. bukan kemudian kita harus tarik-tarikan suara. Betul. Dan Betul. persatuan Persatuan untuk Itu semua itu dong. dan penting. ke depan Lompatan. 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 Oke. Thank you. Sampai di sini cawe-cawe. Terima kasih. Salaman dulu. Ayo foto dong, foto dong, foto dong, foto dong.